praktikan semua, kali ini kita akan mempelajari modul 1 untuk praktikum Orcom 1 yaitu Mary Simulator dan Mary Assembly Language. Yang akan kita pelajari yaitu ada Mary Simulator, arsitektur Mary, register Mary, file Mary, Mary GUI, studi kasus, dan tugas pendahuluan. Pertama yaitu ada Mary Simulator. Mary Simulator itu sendiri merupakan perangkat lunak yang akan digunakan untuk mensimulasikan arsitektur Mary. Emang kenapa kita perlu belajar Mary ini? Mary ini sendiri kita perlu pelajari untuk memahami bagaimana sih komputer itu bekerja pada level perangkat keras dan pada level perangkat lunak tingkat rendahnya. Selanjutnya itu ada arsitektur Mary. Bisa kita lihat dari gambar ini merupakan arsitektur dari Mary Simulator sendiri. Dari sini kita bisa lihat karakteristiknya berupa ada 7 register, yaitu ada AC, ada MBR, ada outrack, ada inrack, ada MER, ada PC, dan IR. Dan juga Mary ini memiliki 16 bit untuk ALU, 16 bit untuk data word, dan 16 bit untuk instruksi. Di mana dari 16 bit instruksi itu terdapat 4 bit untuk opcode dan 12 bit untuk alamatnya. Dan juga main memory pada Mary ini memiliki sebesar 4000 word. Kenapa kita pakai word? Karena Mary ini menggunakan alamat pada tingkat word atau yang bisa disebut juga dengan word addressable. Selanjutnya itu ada register Mary. Register Mary ini sendiri terdapat 7. Yang pertama yaitu ada MER. MER ini merupakan Memory Address Register, di mana MER ini memiliki besar 12 bit register yang digunakan untuk menyimpan alamat dari instruksi atau operan yang sedang diproses. Yang kedua itu ada PC atau program counter, di mana program counter ini merupakan register yang memiliki besar 12 bit yang digunakan untuk menyimpan alamat berikutnya. Yang ketiga itu ada MBR atau Memory Buffer Register. MBR ini sendiri merupakan register 16 bit yang digunakan untuk menyimpan data yang akan disimpan ke dalam memori maupun yang akan diambil dari memori. Selanjutnya itu ada AC, AC atau akumulator, di mana akumulator ini merupakan 16 bit register yang digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh CPU. Akumulator ini sendiri juga disebut sebagai General Purpose Register. Yang kelima itu ada INREG atau Input Register. Input register ini sendiri merupakan 8 bit register yang digunakan untuk menyimpan data dari perangkat input. Sama dengan halnya output register, merupakan register 8 bit yang akan digunakan untuk menyimpan data dari perangkat output. Dan register terakhir yaitu ada IR atau Instruction Register, di mana dari namanya sendiri kita bisa tahu kalau IR ini digunakan untuk menyimpan instruksi sebelum dieksekusi. Dan besar IR ini merupakan 16 bit. Selanjutnya itu ada file Mary yang akan dijelaskan oleh Hafiz Nur. Selanjutnya, mengenai file Mary. Pada Mary Simulator, terdapat 4 jenis file. Yang pertama adalah file mesh, kedua LST, ketiga max, keempat map. File dengan bertipe MAS, yaitu Mary Assembly Source File, itu file yang berisi sumber kode assembly. Contoh isi file mesh yaitu loadx, add-y, store-z, dan hal. Kemudian, bertipe LST atau listing file, yaitu file daftar yang berisi kode assembly beserta representasi biner setiap instruksi yang dapat digunakan untuk debugging. Selanjutnya, file berjenis max, itu Mary Executable File, yaitu file hasil dari kompilasi mash yang berisi machine code sehingga dapat dieksekusi oleh Mary Sim. Kemudian file bertipe map, yaitu memory map file, yaitu file yang menampilkan pemetaan alamat, memori, termasuk lokasi setiap instruksi dan variabel dalam program. Nah, berikut adalah tampilan dari Mary Simulator, di mana terdapat toolbar menu, kode, bagian untuk memperlihatkan kode, register panel, output, dan memory panel. Selanjutnya adalah studi kasus di mana kita diminta untuk membuat program yang dapat melakukan perhitungan sebagai berikut. Itu Z sebagai A ditambah Z sama dengan A tambah C dikurang B dikurang A ditambah 2A. Dengan ketentuan nilai A sama dengan 10, B 5, dan C 8. Oke, langsung saja kita selesaikan. Pertama, kita buka Mary simulatornya. Nah, begitu lebih kurang seperti ini tampilannya. Kita atur biar lebih enak dilihatnya. Oke. Di sini pada toolbar file kita pilih edit. Nah, di sini kita membuat file. Di sini tempat kita membuat kodenya. Nah, di sini pada soal dilihat kalau terdapat
lebih kurang 4 variabel, yaitu A, B, C, dan Z. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah menginisiasi variabel A. Untuk mengisi nilainya dengan desimal, maka kita butuhkan A, D, 10, dengan 10 adalah nilai yang kita inginkan. Kemudian B, sama, desimal, kemudian 5. C, dengan desimal 8. Kemudian variabel Z, kita inisiasi dengan nilainya 0, karena nanti Z ini akan kita gunakan untuk menyimpan hasil dari penjumlahan totalnya. Nah, jika kita lihat lagi dengan seksama, setiap operasi di setiap operasi memiliki ketentuannya, itu adalah dalam tanda kurung. Jadi, untuk kita menyelesaikannya satu persatu berdasarkan tanda kurungnya, kita buat suatu variabel baru, kita berikan nama temporary one dengan nilai awal 0. Jadi, temporary one ini akan diisi oleh nilai operasi dari A ditambah C. Kemudian temporary 2 akan digunakan untuk menyimpan hasil dari operasi B dikurang A. Kemudian temporary 3 akan diisi dengan hasil dari operasi A2A. Kenapa nilainya kita inisiasi dengan 0? Karena variabel ini akan bersifat untuk menampung hasil dari perhitungan. Selanjutnya, kita mulai membuat kodenya. Di sini untuk operasi kurung pertama, kita load variabel A menggunakan instruksi load, kemudian kita add dengan C. Nah, untuk menyimpannya ke variabel yang kita buat tadi, kita gunakan instruksi store dan kita arahkan ke temporary 1, ke temporary 1. Selanjutnya, untuk operasi ke kurung kedua, kita load variabel B. Untuk operasi pengulangan, kita gunakan instruksi subtract atau sub A. Dan kita simpan juga ke temporary 2. Nah, selanjutnya untuk operasi kurung ketiga adalah 2A. Karena Mary simulator tidak memiliki instruksi untuk perkalian, jadi kita akan mengkalinya dengan menggunakan sifat perkalian dasarnya, yaitu adalah penjumlahan berulang. Di sini kita load terlebih dahulu untuk nilai A-nya. Kemudian, karena ini 2A, berarti kita akan menjumlahkan nilai A sebanyak 2 kali. Berarti kita lanjutkan dengan add A, dan kita simpan. Kita store di temporary ke-3. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan atau menghitung semuanya sekaligus dan menyimpannya ke dalam variabel Z. Kita mulai dengan melakukan load Z untuk menginisiasi variabel Z yang merupakan tempat penyimpanan hasil perhitungan. Kemudian kita tambahkan hasil perhitungan pertama, yaitu temporary pertama, temporary 1. Kemudian kita kurangkan itu sub temporary 2. Kemudian kita add temporary 3. Nah, hasil ini kita simpan ke variabel Z menggunakan store Z. Untuk membuat Merisim bisa mengeluarkan hasil atau bisa menampilkan output, kita gunakan instruksi output. Dan untuk menghentikan programnya kita gunakan HAL. Di sini kode belum bisa diassemble karena file belum disimpan. Maka pada toolbar pilih file, pilih save as. Kita buat file namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita buat studi kasus 1. Nah, pada file of type kita pilih formatnya adalah mas. Kita save. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan assemble-nya. Kita klik bagian assemble dan kita assemble filenya. Di sini dapat terlihat kalau filenya sudah berhasil di assembly. Nah, kita keluar dan kita masuk kembali lagi ke tampilan awal Mary simulatornya. Di sini pada bagian file kita load. Nah, di sini terlihat file yang sudah bisa dieksekut oleh Mary simulator bertipe filenya itu adalah max, itu Mary executable file. Nah, di sini kita open. Di sini maka kode akan otomatis di load ke bagian sini. Selanjutnya untuk menjalankannya dan menghasilkan output, kita pilih bagian run, kemudian run. Nah, dapat terlihat kalau outputnya masih belum bisa dibaca dengan baik. Di sini maka kita ubah di pengaturannya, karena ini tipe defaultnya adalah ASCII, maka kita ubah menjadi desimal dan dapatlah hasilnya 43.
Oke, demikian mungkin untuk solusi mengenai studi kasus. Selanjutnya adalah tugas pendahuluan. Nah, untuk bagian tugas pendahuluan, silakan teman-teman buat di kertas berwatermark Digicom dan tulis tangan. Kemudian dengan soalnya itu yang pertama, jelaskan mengenai Mary simulator. Yang kedua, jelaskan dan gambarkan arsitektur Mary. Yang ketiga, jelaskan register yang terdapat pada Mary. Yang keempat, jelaskan jenis-jenis file pada Mary. Yang kelima, buatkan program assembly untuk perhitungan berikut, yaitu A sama dengan W dikurang 2X tambah Z, ditambah 3X dikurang 2Y, dikurang 2Z ditambah W dikurang X. Dengan W sama dengan 10, X sama dengan 9, Y sama dengan 8, dan Z sama dengan 7. Untuk soal nomor 5, silakan teman-teman buat seperti contoh di kasus tadi di Mary Simulator, kemudian kodenya di screenshot dan di print kemudian ditempelkan pada kertas berwatermark Digicom. Oke, mungkin sekian mengenai penjelasan Mary Simulator dan Mary Assembly Language. Sampai jumpa di video berikutnya.